Kemudian punya tujuan itu membuat kita mudah beradaptasi. Jadi kalau punya tujuan kan saya ke sana, oh jalannya ditutup, ya sudah saya lewat melipir lewat kiri kan. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, ya bingung ini, jalannya ditutup. Itu wong saya juga belum punya jalan, belum punya tujuan, jalannya ditutup, saya juga tidak jelas. Ini nutup jalan saya apa bukan? Intinya, eranya era ketidakpastian, kalau kalian sendiri juga tidak pasti, tidak punya tujuan, tidak punya makna hidup, selesai sudah. Hidupmu isinya adalah tekanan, stres, kebingungan. Itu yang membuat kalian belakangan rasanya hidupmu lelah. Kalian tidak punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Kalau makna, Pak, apa pentingnya? Orang punya makna itu bisa membuat dia lebih kuat. Jadi, kalau kita punya makna hidup yang jelas, kita sadar nilai diri kita. Punya tujuan, tapi kok gagal, tidak masalah, ayo diulang lagi. Karena kita punya makna diri yang jelas. Yang kedua, mencegah kekosongan eksistensial. Mencegah kehampaan. Ini penyakitnya orang era hari ini, itu kan rasanya hampa. Sudah mencapai sesuatu, tapi terus ngapain? Kalian mati-matian pengen lulus. Begitu lulus, iya sih setelah ujian senang, tapi setelah lulus terus hampa lagi. Ini terus mau apa saya ini? Jangan-jangan besok ya sudah kerja, tapi juga tidak bisa menikmati, hampa juga. Jangan-jangan setelah nikah juga begitu. Ternyata nikah itu kayak gini ya. Tidak seperti bayangan. Kenapa? Kalian tidak punya makna hidup. Sehingga tidak bisa memaknai apapun di sekelilingmu. Makna hidup itu seperti kacamata. Yang kalian melihat apapun dengan kacamata itu. Tapi kalau tidak punya makna hidup, kamu tidak punya frame, tidak punya kacamata untuk memahami hidupmu. Jadi kalau ditanya, ini penting enggak? Ini baik enggak? Kamu udah bisa jawab. Nanti kita lihat ya, makna hidup itu ada banyak tipenya. Tapi setidaknya kalian harus punya makna terhadap hidupmu. Makna dan tujuan itu nanti satu paket. Baik, ini masih dasar-dasar ya, masih belum ke gimana kita mengelola makna, mengelola tujuan. Intinya, kalau dengan kata-kata yang ringkas, tujuan itu memberi kita arah hidup. Makna memberi kita alasan untuk hidup. Dan hidup yang utuh memerlukan keduanya. Makna hidup menjawab pertanyaan mengapa kita ada. Tujuan hidup menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berjalan. Di era ketidakpastian, makna menjadi jangkar, tujuan menjadi kompas. Semoga bisa ditangkap ya, tak jelasin satu-satu. Tujuan itu menegaskan kita mau kemana, memberi kita arah. Makna itu pertanyaan, mengapa kok kita mau ke sana, itu makna. Tanpa tujuan kita tidak jelas mau kemananya. Tanpa makna kita tidak jelas kenapa kita mau ke situ. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Pak, saya mau kuliah, Pak. Mengapa kamu mau kuliah?
biar jadi orang pinter kemudian berguna bagi masyarakat. Nah, ini kamu punya makna diri. Saya ingin jadi pribadi yang pinter dan berguna untuk masyarakat. Jalannya kuliah tujuan. Jadi kuliah itu targetmu. Tapi kamu punya alasan kenapa kamu target itu. Itulah tujuan dan makna. Nah, makna menjawab mengapa kita ada, tujuan menjawab bagaimana kita berjalan. Makna jadi pengendali, tujuan jadi kompasnya, pengarah. Oke, semoga sudah dipahami ya sekarang bedanya dua aspek ini. Antara makna hidup dan tujuan hidup. Yuk kita pelan-pelan sekarang mulai masuk. Bagaimana cara kita membangunnya. Sebenarnya pertanyaan apa sih makna hidupmu kalian yang tahu ya. Ini malam hari ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Coba ya sekarang menemukan makna, membangun makna. Coba kalian coba setelah ini nanti tanyakan dirimu ya. Ini saya tidak tahu berapa, 10 apa berapa pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, latihan. Entah kalian upayakan gimana biar bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, nanti bisa kalian rumuskan. Berarti ini makna hidupku. Hal penting dalam hidupku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Coba ya, kalian tanya yang pertama. Apa sih hal terbaik yang saya syukuri hari ini dalam hidupku? Pasti ada. Kalau tidak ada, kamu sedang mengabaikan nikmatnya Allah yang banyak atas dirimu. Pasti ada. Minimal kamu masih bisa bernafas itu anugerah yang luar biasa. Kamu masih sehat itu anugerah yang luar biasa. Tapi kan masuk minimal. Coba cari hal terbaik dalam hidupmu yang menurutmu saya harus bersyukur sekali punya ini. Mulai tanya dirinya ya, oh ya aku kok tidak nemu-nemu. Terserah, Pak, saya itu tidak pinter, Pak. Tapi saya itu kata teman-teman murah senyum, Pak. Nah, oh, berarti ini yang perlu saya syukuri ini. Saya dianggap ramah berarti. Oke ya, coba kamu cari apa dalam hidupmu. Mungkin lama-lama kamu pernah dengar orang muji kamu apa gitu. Meskipun mungkin pujiannya basa-basi, tidak apa-apa lah. Siapa tahu ada akarnya yang benar ke situ ya. Coba kalian ingat-ingat apa sih hal terbaik yang saya syukuri dalam hidupku. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap utama? Misalnya, Pak, saya itu orangnya mengutamakan persaudaraan, Pak. Coba kamu cek, kamu beneran sudah begitu enggak? Jangan-jangan masih di pikiran saja. Kalau sudah, alhamdulillah, mungkin itu yang harus kamu syukuri. Coba kalian tanya, apakah hidupmu sudah selaras dengan kebenaran, dengan kebaikan yang kamu yakini? Misalnya kalian bilang, Pak, hidup yang terbaik menurut saya itu hidup sederhana, Pak. Nah, misalnya kamu punya teori begitu, coba tanyakan dirimu, kamu sudah sederhana enggak? Ya, caranya begitu ya, nanti kalian tanya. Ini lewat jalan ini nanti kalian membangun makna hidupmu. Oke, sekarang masuk lebih dalam, siapa tahu kamu punya makna lebih luas tentang dirimu. Coba ya, apakah tindakan-tindakan saya belakangan ini memberi manfaat pada orang lain, sekecil apapun itu? Coba cari, sekedar menyeberangkan orang, sekedar Pak, saya itu terbiasa
tidak kemerungsung, jadi di lampu merah saya tidak pernah ngebel-ngebel Pak. Itu kamu itu manfaat juga tidak apa-apa wis. Melakukan kebaikan pada orang lain.